Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat diberikan nikmat sehat walafiat hingga akhir ini. Dan semoga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Zanti Zuriani dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu dan pengetahuan saya tentang macam-macam zina dan hukumnya di dalam Islam. Saat kita mendengar zina, kata zina hal pertama yang pasti terpikirkan oleh kita adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Namun sebenarnya yang dimaksud dengan zina adalah segala perbuatan yang kita lakukan dan mengandung unsur zina. Kalau begitu, perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam macam-macam zina? Sebuah hadis mengatakan, kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu bisa melakukan zina, kedua kaki itu bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Muslim dan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Dan setiap Bani Adam mempunyai bagian dari zina, maka kedua mata pun berzina. Dan zinanya adalah melalui penglihatan. Dan kedua tangan berzina, zinanya adalah menyentuh. Kedua kaki berzina, zinanya adalah melangkah menuju perzinahan. Mulut berzina, zinanya adalah mencium. Hati dengan keinginan dan berangan-angan dan kemaluannya lah yang membenarkan atau menggagalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis-hadis di atas dapat simpulkan bahwa ada beberapa jenis zina, yaitu yang pertama zina mata. Adalah zina yang dilakukan saat muslim atau muslimah memandang lawan jenis, menatap matanya dan berlama-lama bertatapan dengannya. Yang kedua zina tangan. Adalah zina yang dilakukan oleh dua orang yang bergandengan tangan dengan yang bukan mahramnya. Yang ketiga zina kaki, yaitu zina yang terjadi salah satu seorang muslim atau muslimah melangkah kakinya menuju perzinahan. Yang keempat zina mulut. Zina itu tidak hanya saat muslimin atau muslimah berciuman dengan yang bukan mahramnya, tetapi juga saat seorang muslimin atau muslimah membicarakan lawan jenis. Yang kelima adalah zina hati. Hampir sama dengan pikiran, yaitu muslim atau musliman berangan-angan atau memikirkan tentang lawan jenisnya. Memang kelima zina ini termasuk macam-macam zina kecil, tetapi alangkah baiknya dari zina kecil ini kita antisipasi agar tidak menjadi zina yang besar. Nauzubillahi min dzalik. Pada hari yang mendekati akhir zaman ini, banyak sekali kasus yang berkaitan dengan perzinahan. Uniknya, para pelaku zina kebanyakan adalah anak-anak remaja. Mereka beranggapan bahwa hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Mereka akan mengatakan, sudah biasa, lagian tidak akan terjadi apa-apa kok. Lagian cuma lihat-lihatan dan pegangan tangan, memangnya akan terjadi apa? Itu semua jawaban sudah bisa diprediksi akan diberikan oleh para remaja sekarang. Padahal mereka tahu bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang mendekati zina, apalagi sampai melakukannya. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dalam surah ini dipaparkan dengan jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah membenci orang-orang yang mendekati zina. Karena zina adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Maka dari itu janganlah kita berani-berani mendekati zina, apalagi sampai melakukannya. Di dalam Islam disebutkan bahwa zina adalah suatu dosa yang besar dan semua umat Islam percaya, meyakini dan sepakat bahwa semua kegiatan yang mendekati zina adalah suatu perbuatan yang buruk. Allah berfirman pada Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Nah, dari surat ini jelas sekali bahwa zina adalah dosa besar urutan ketiga setelah musyrik dan membunuh. Dan Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina.
Jadi, wahai para remaja, jangan sampai kita mendekatkan diri kepada perbuatan zina, karena itu adalah dosa yang sangat besar. Kita tidak mau kan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi masuk neraka kawan-kawan. Nauzubillahi min dzalik. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut? Tenang saja, saat ada masalah pastilah ada solusi yang mengiringinya. Karena Allah itu tidak akan memberikan hambanya menghadapi masalah tanpa memberikan solusi. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca Al-Quran dan mengkaji atau memahami maknanya dengan baik. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan zina. Yang keempat, berteman dengan orang-orang yang soleh, karena merekalah yang akan mengingatkan kita akan dari bahayanya zina. Yang kelima, membaca buku-buku tentang keislaman, karena saat kita tahu banyak yang mengerti tentang Islam, insya Allah kita tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah menambah ilmu pengetahuan dengan menghadiri kemajelisan-kemajelisan taklim dan kegiatan keagamaan lainnya agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerti lebih jauh tentang apa saja dan yang boleh dan tidak boleh di dalam Islam. Jadi, wahai kaum muslimin dan muslimah, teman-teman ikhwat dan akhwat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebagai kaum muda penerus bangsa menjunjung tinggi ilmu agama dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa, khususnya zina. Kiranya jangan sekalipun kita mendekatkannya apalagi sampai melakukannya. Ingatlah bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang mendekati zina. Maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menghimbau kepada teman-teman yang masih sering hilaf dan yang tanpa sadar melakukan perbuatan yang menjerumus kepada perbuatan zina, ayo kita insaf dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sampai sekarang yang alhamdulillah masih kuat imannya dan belum pernah mendekati zina, jangan pernah sekali-sekali kamu mendekatinya. Teruslah memantapkan iman dan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan ketakwaanmu lah yang akan menyelamatkanmu dari panasnya api neraka. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Amin. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena pada dasarnya manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.